Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan atau menggunakan aplikasi WiFi Monitor. Nah, di sini yang pertama kita download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, ke Play Store kita cari WiFi Monitor. Nah, di sini kita download. Nah, tunggu beberapa menit agar WiFi monitornya terdownload. Nah, WiFi monitornya sudah terdownload dan sekarang kita buka pada WiFi monitornya. Buka aplikasi WiFi monitornya. Izinkan. Nah, di sini di WiFi monitor ini ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama, connection, network, channel, string, speed, dan scan. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang connection. Di sini pada bagian pertama di sini SSID. SSID ini singkatan dari Service Set Identifier. Nah, di sini keterangannya adalah suatu string atau nama yang digunakan untuk mendefinisikan suatu domain atau roaming dalam suatu access point atau AP. AP ini access point adalah gerbang yang harus dilalui suatu perangkat agar bisa masuk di dalam jaringan lokal yang telah dikonfigurasikan. Nah, yang kedua yaitu BSSID. BSSID ini adalah singkatan dari basis Service Set Identifier. Nah, di sini pada dasarnya adalah alamat fisik. Alamat fisik dari MAC, router nirkabel atau titik akses yang digunakan pengguna untuk menghubungkan WiFi. Nah, di sini yang ketiga yaitu manufaktur. Manufaktur ini adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses pengolahan bahan baku. Nah, yang keempat yaitu channel. Channel adalah komponen utama dalam jaringan komputer atau jalur transmisi. Nah, yang kelima frekuensi. Frekuensi adalah dalam sejak produk awal dari WiFi yaitu 802.11b. Pita frekuensi yang digunakan dalam pengoperasiannya adalah pada 2,4 GHz. Nah, yang ke-6 yaitu RSSI. RSSI adalah salah satu teknik berbasis jangkauan dalam pelokalan. RSSI dikategorikan sebagai teknik berbasis jangkauan karena didasarkan pada redaman sinyal. Nah, sekarang kita lanjut di speed. Speed di sini itu artinya kecepatan. Nah, di sini yang pertama line speed. Line speed ini adalah tes untuk mengetahui kapasitas maksimal jaringan internet yang kita gunakan untuk mengunggah maupun mengunduh data. Nah, yang kedua uplink speed. Uplink speed ini adalah kecepatan uplink atau kecepatan ke atas.
Yang ketiga, downlink speed. Downlink speed ini adalah kecepatan downlink atau kecepatan ke bawah. Nah, di sini ping yang pertama 8.8.8.8, yaitu IP address dari Google. Kedua, gateway. Gateway ini adalah gerbang jaringan. Gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan lainnya. Nah, di sini kita masuk. Oke, sekarang kita masuk di network configuration. Nah, dalam network configuration sini ada beberapa bagian. Yang pertama, MAC address atau media access control address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dan 7 lapisan model OSI. Nah, di sini yang kedua, external IP address. External IP address ini adalah alamat luar dari IP address. Yang ketiga, internal IP address, yaitu alamat dari dalam IP address. Nah, yang keempat, gateway adalah gerbang jaringan. Gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan yang lainnya. Nah, di sini DNS1. DNS1 adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. DNS2 adalah tempat pitch Anda atau NAS dan lain-lain untuk mencari alamat IP membentuk nama host. Jika misalnya Anda mengetik google.com, maka DNS mencari alamat IP domain itu. Nah, yang ketujuh di sini DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah server jaringan yang secara otomatis menyediakan dan menyebarkan alamat IP atau internet protokol ke berbagai perangkat lainnya. Nah, yang ke-8 yaitu leased duration adalah waktu yang diberikan untuk menggunakan dan menyimpan alamat IP. Semakin besar leased duration, semakin lama perangkat itu menyimpan alamat IP. Di sini pakai network ini atau disebut dengan jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagai sumber daya seperti printer atau modern dan juga data. Di sini channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Nah, di sini strength atau kekuatan, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting. Nah, di sini speed ini adalah kecepatan. Scan di sini adalah atau scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki tugas sebagai pengganda bekas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Oke, sekian dan terima kasih pada pembahasan yang saya bahas tentang wifi monitor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.